Oke. Nah, teman-teman balik lagi sama aku. Nah, sebelumnya kan aku udah bilang ya, integral tuh kita lagi bahas yang numeriknya ya. Nah, yang numeriknya dia ada Newton Cotes. Nah, yang Newton tuh tadi kan aku bilang ada aturan segi empat, ada trapesium dan Simpson. Nah, tadi itu udah dibahas yang sebelumnya aturan segi empat dan trapesium. Nah, sekarang kita bakal bahas Simpson. Nah, gitu. Nah, Simpson ini ada yang sepertiga Simpsons, ada yang 38 Simpson. Nah, pertama sepertiga Simpson. Nah, daerah di bawah kurva dibagi atas n parabola dengan lebar H hanya bisa ditetapkan jika n sama dengan bilangan genap. Jadi itu cuma bisa genap ya teman-teman n. Jadi apa partisinya cuman pas genap kayak gitu. Nah, kemudian ini gambarnya terus jadi tuh hanya sama tetap dua segmennya. Nah, ini kita memang jarang ya kalau kita ngitung parabola. Nah, ini tuh kayak gini kalau ngitung parabola gitu kan. H YI ditambah 4Y. Jadi puncaknya itu di kali 4 ditambah setelahnya 1/3 kayak gitu. Berarti kalau kita jabarkan I0 jadi dari A sampai X2 karena dia bisa genap kan, cuman bisa genap jadi sampai A X2 berarti sama dengan ini Y0 berarti Y1 tambah Y2 3. Nah, I1 sama dengan nah tahu lagi kan? Nah, berarti I1 sama dengan ya sama A integral X1 X3 dari X1 sampai X3 eh, fx dx berarti apa? Ya, berarti H, Y1, 4, Y2, sama Y3 gitu. Nah, selanjutnya IN minus 2 berarti dia cuma bisa sampai N minus 2 kan ya, karena satu aja dia udah sampai 4 gitu kan ya. Jadi kalau kita partisinya, misalnya kita partisinya ada 4 berarti 4 dikurang 2 sampai I2 doang kayak gitu. Nah, selanjutnya ini berarti kita tahu kan ya dengan pola yang kita lihat, berarti HYN minus 2 ditambah 4 YN minus 1 tambah YN per 3. Nah, sehingga ini seperti tadi, Y0 tambah Y2 tambah Y4, IN minus 2, kayak gitu. Nah, berarti eh, kita bisa tulis kayak gini ya teman-teman. Ini kenapa ada, ini 4 kan jelas ya, 4Y1, 4Y1, terus nanti Y1-nya nggak dipanggil lagi kan ya, di sini nggak keulang lagi kan ya. Ini kayaknya ini I2 aja, biar ini nggak terlalu ini. Jadi ini I2 tambah I4. Nah, berarti lihat ini, 4Y1, terus saya 4Y-nya nggak ada Y1 lagi, berarti dan Y2-nya dua kali kan. Nah, kita bisa tulis 4Y1 ditambah 2Y2, nanti 4Y2, 42, 42, 42, kayak gitu, selang-seling. Oke. Nah, selanjutnya oleh karena itu, kita bisa tulis seperti ini teman-teman untuk apa ya, lebih dibaca lebih gampang gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Ini berdekatan dengan parabola. Jadi kita menganggap eh, apa namanya? Partisi kita tuh dengan bentuk parabola kayak gitu. Nah, kemudian tadi kan ini kan sepertiga Simpson berarti tiga seperti oh ya ini sepertiga Simpson tuh tadi kan dibilang apa? Harus n genap berarti titiknya harus 9 4 interval. Nah, ini teman-teman. Em, nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 titik, terus ada 4 interval. Dalam artian ini I0-nya, ini I2-nya, ini I4-nya, ini I6-nya. Atau boleh juga sih bilang I1, I0, I1, I2, I3 gitu. Oke. Nah, selanjutnya 3/8 Simpson. 3/8 itu kebalikannya ya. Tadi itu kan genap ya, ini ganjil. Jadi di daerah di bawah kurva dibagi atas n parabola dengan lebar H. Nah, ini sama-sama parabola tapi beda. Ininya, jadi kemudian ini gambarnya ya sama, H-nya juga sama. Luas segmennya ini karena kita jarang, jadi itu tuh dia tuh adalah 3H/8 dikali Y. I ditambah 3YI plus 1 ditambah 3YI plus 2 ditambah YI plus 3. Kayak gitu teman-teman. Nah, berarti kita tahu I0 apa teman-teman?
Nah, ya bener banget. 3H/8 berarti ada Y0 ditambah 3Y1 tambah 3Y2 tambah Y3 gitu kan. Nah, gitu. Nah, berarti Y3 sama dengan apa teman-teman? X3 sampai X6 fx dx. Nah, jadi Y3, Y4, Y5, Y6. Berarti yang akan berulang n-3-nya di sini n-3 juga sampai B, berarti n-3, n-2, n-1 ditambah yn. Nah, sehingga I-nya adalah integral A sampai B fx dx 3 tambah 6 tambah n-3. Nah, jadinya adalah I sama dengan 3H/8. Y-nya kan 3Y-nya tuh 3Y1 3Y1 3Y2-nya tuh. Terus nanti Y3-nya kan numpuk ya jadi 2. Berarti itu kita bakal polanya 3 3 2 3 3 2 3 3 2 kayak gitu. Nah, berarti kita bisa lihat ini kita simplifikasi jadinya bisa pakai sigma kayak gini teman-teman. Jadi I untuk 3/8 Simpson adalah 3 dikali B kurang A, itu jarak apa ya intervalnya, per 8 dikali partisinya N. Nah, terus Y0 tetap 1, YN seperti biasa tetap 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 ini tetap 1. Nah, di tengah-tengahnya untuk 1 2, nih 1 2, terus nanti di sini 4 5 bakal dikali 3 kan. Nanti kelipatan kelipatan si 3, kelipatan 3 nih kan ya. Kelipatan 3 terus nih, 3 3 ya nanti 9 tuh bakal dikali 2 kayak gitu. Nah, gitu teman-teman. Oke, sebenarnya ya gini aja sih sesimpel itu. Nah, kita bakal bahas ke soalnya integral. Ya, ini kesimpulan gitu ya, teman-teman. Gunakan integral fungsi dan data tabulasi dengan interval seragam. Segi 4, segi trapesium, sepertiga Simpson, dan 3/8 Simpson. Nah, ini kalau aku rangkum, jadinya gini. Kalau yang segi 4-nya B minus A per N dikali sigma dari 0 sampai N1 dari YI. Terus ini untuk yang trapesium, ya ini trapesium itu 2 identik sama 2 di tengahnya. Terus ada Simpson. Nah, itu kan 4 2 4 2 4 2 4 2 gitu, teman-teman. Nah, habis itu ini lumayan agak ini 3/8 Simpson juga ada 3 2, tapi yang tiganya itu 1 2 4 5. Jadi pokoknya selain yang kelipatan 3 gitu. Makanya 3/8 Simpson namanya. Oke. Kita masuk ke soal. Nah, ini aku saranin banget kalian tuh bahas soal-soal modul tahun aku, atau soal-soal ujian tahun lalu. Itu sangat mungkin sama, karena aku pribadi tuh pas lihat soal kalian di yang kemarin, apa sih interpolasi dan regresi itu sama proses mungkin beda angka aja. Jadi aku punya feeling soal-soal kayak ini bakal keluar lagi gitu yang mirip-mirip kayak yang modul aku atau pas ujian aku. Nah, sayangnya aku nggak nyimpan ujian, tapi kayaknya teman aku ada yang nyimpan soal ujian, jadi kami udah upload semua, jadi silakan dibahas itu aja. Nah, ini kita eh ini kita aduh kegedean. Nih spreadsheetnya. Nah, ini aku udah punya nih karena aku udah ngerjainnya dulu. Nah, ini teman-teman, jadi ya kita tinggal masukin aja ya. Ini 0, 4, ini masukin datanya seperti biasa. Ini juga masukin datanya, hati-hati masukin datanya. Ini simpel lah ya, ini masukin datanya. Dan ini, ya ini pertanyaan kan ada yang pakai numerik dan rombrek. Nah, abaikan yang rombrek, kita tabulasi aja. Kita pakai Newton Cotes aja. Dan sesuai yang dimintanya, segi 4, trapesium, dan Simpson. Nah, udah, oleh karena itu kita masukin data di sini ya seperti biasa. Nah, ini C-nya apa? Nah, ini tuh cuman kayak kita copy paste aja ini ke sini kayak gitu. Karena dia mintanya dengan apa tuh? Menggunakan eh oh, nggak ada. Pokoknya ini kenapa ini untuk variasi N-nya aja kayak gitu. Nah, berarti aku pakai N-nya 4 8 sama 1 2 4 untuk trapesium, Simpsonnya 8. Tapi terserah sih sebenarnya. Ini partisinya ya kayak gitu. Simpson tadi kan kalau yang ini sepertiga yang aku pakai ya, aku pakai yang genap.
karena datanya 9, jadi aku pakai sepertiga. Oke, lanjut. Nah, kemudian oleh karena itu sebenarnya ini kopas aja nih, ini kalian tarik aja ke bawah, ke samping, ini ke kopas semua pastinya. Ke, pokoknya tuh ini tinggal, ya udah, ini tinggal ditarik. Ini udah ready untuk ditarik sih. Ini untuk dari banget ditarik. Tapi ini aku malas mengubah kecantikan ini ya, yang warna oranye ini. Jadi aku gak mau tarik. Tapi pokoknya ini tinggal ditarik aja teman-teman. Terus kalian hapus yang tidak kalian butuhkan. Nah, di sini sangat penting untuk memastikan hanya sama. H itu apa? Rentangnya ya. Jadi pastikan hanya sama. Dan ini kebetulan sama. Ini pas ini sama ini rentangnya sama. Ini sama ini juga rentangnya sama. Karena pada data yang ini sama kan nilainya 0,4, 0,6, 0, ini hanya 0,2 kayak gitu. Jadi mm, eh, yang di X-nya 0,2 berarti ini bakal 0,4, ini 0,4 juga kayak gitu. Jadi penting untuk menyamakan H-nya itu ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu nih tinggal kita kopas aja. Aku pilih 4 nih, 8 nih boleh kalian terserah aja sih. Yang penting pokoknya semakin banyak partisi semakin bagus kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita tuh jadi ini tinggal dipindahin aja. Ini juga dipindahin aja. Di atas ini isinya cuma benar-benar dikopas aja, ditarik gitu ya. Udah selesai. Nah, N-nya ini berarti kan kita tahu ya, N itu apa tadi itu? Jumlahnya kan. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik, berarti N-nya ada 4. Sama di sini tuh ada 8. Ini bisa sih dari sini. 8. Di sini nanti ada 1 ya, ini itu ada 2 ya. Ini ada 2. Ini berarti 1, itu ada 3, berarti 2. Ini ada 5, berarti 4. Terus ada 9, berarti 8. Kayak gitu itu N-nya. Nah, untuk H-nya, aku langsung pakai aja hanya yang di persamaan. Kita lihat di sini. Kita Nah, di sini hanya di sini adalah H aja. H aja berarti gampang lah ya. Ini eh, B dikurang A kan. B itu yang paling besar, A paling kecil dibagi N. N-nya ini. Nah, ini kita tinggal tarik aja, tapi sampai segi 4 aja karena untuk trapesium beda lagi. Nah, di trapesium itu ada per 2-nya ya tuh. B kurang A per 2N. Nah, berarti trapesium tuh atas. Nah, ini sama B kurang A per, tapi ada 2-nya dibagi N. Kayak gitu. Nah, ini tinggal ditarik aja ke samping kayak gini sampai trapesium aja. Nah, Simpson tuh beda. Simpson tuh yang sepertiganya itu ada Simpson yang seperti ini. Di sinilah ada rangkumannya ya. Sepertiganya ada B kurang A per 3N. Jadi ini ada 3 per 3N-nya nih, ada 3-nya. Kayak gitu, teman-teman. Di sininya 3-nya. Oke. Nah, sum C ini apa nih? Berarti kan segi 4 mah kita tahu ya, cuman Y-nya ditambahin aja. Berarti ya udah, ini aku tarik sampai bawah kayak gini. Karena kan yang ini 0 kan ya. Karena ini biar aku nanti kalau banyak itu aku bisa tinggal tarik aja. Di si sum yang ini tinggal di gini aja. Ya, ini bisa ditarik kayak gitu. Nah, kalau yang ini eh nggak bisa segampang itu karena ada yang 2 kan. Ada yang 2. Jadi ini harus satu persatu itu masukinnya teman-teman. Ini karena cuman cuman satu partisi berarti jelas kan ya nggak ada yang harus dikali 2 karena sisi sejajarnya cuman A sama B doang kan gitu kan. Terus nanti yang ini ada berarti yang di tengahnya kali 2. Terus yang ini, nah ini kelihatan kan ya, ini aku pakai kayak gini. Kenapa? Biar bisa ditarik di sini dari sininya. Ini kan 2. Pokoknya tuh ujung-ujungnya nggak dikali 2, tapi di tengah-tengahnya kali 2. Ya udah aku pakai kayak gini, kayak gitu. Nanti tinggal bisa ditarik-tarik pun kalau ada perubahan-perubahan gitu. Nah ini aku cuma 1, 2, 4 ya kan, boleh sih sampai 8 juga, nanti tambah aja 8 terus tarik aja ini semua ditarik. Nah, ini langsung ke kopas otomatis gitu kan, dan ini juga langsung ke kopas juga otomatis. Nah, habis itu nah yang si ini sama nilai di sana, tapi di sini tuh di sininya kan ini ada 4, 2 ya kan teman-teman, berarti kita mulai lah
ujung-ujungnya I9 sama I17 nih satu-satu doang. Terus 4 ada apa aja? 1, 3, 5. Berarti 1, 3, terus 5, 7 gitu kan. Dia ganjil. Yang genapnya 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Nah, 6. Karena di sini yang terakhir ini nggak masuk kayak gitu. Nah, berarti ini ya lumayan ngulis sih kayak gitu. Nah, terus ternyata ketika dilihat dari nilai eksaknya kelihatan tuh semakin ini kan ya semakin kecil semakin banyak partisinya semakin kecil errornya. Nah, ini juga kelihatan banget. Dan ini tuh Simpson benar-benar hampir mendekati gitu, 0,0%. Nah, gitu ya teman-teman. Nih yang contoh satu. Nah, coba kita ke contoh selanjutnya. Yang ini, di sini aku udah kasih. Nanti kalian coba-coba aja biar sama-sama paham juga cara masukinnya. Karena nanti dia gak semua berlaku di semua hal gitu, teman-teman. Jadi, silakan banyak-banyak latihan, kayak gitu. Saran dari aku. Nah, yang kedua, nah ini aku nggak kasih jawabannya. Ini silahkan kalian coba-coba otak-atik dan coba lihat jawaban kalian, kayak gitu. Nah, terus kemudian yang soal ketujuh berarti ketujuh. Nah, ketujuh. Oh ya, ini kalau kalian mau tahu jawabannya ini kan soal kedua ya. Soal kedua, nah ini jawabannya ya. Yang ini. Sip. Pokoknya gini. Ini bisa jadi kalian, setelah kalian coba-coba nih bisa kalian cek dari sini ya. Oke. Terus kita yang ini. Nah, ini Weda. Dia nggak ngasih nilai. Dia nggak ngasih, tapi dia ngasih persamaan. Tapi kan kita tahu ya 0 ke pi per 4. Nah, berarti itu gitu dia di sini. Katanya tuh 0 pi per 4 dari len 1 tambah tanah X dx kan ya secara numerik. 34 trapesium sepertiga Simpson dan 38 Simpson. Ini secara jelas dimintakan 38 Simpson. Tentukan dengan parameter H yang berbeda-beda dari len aktivitas sampai kecil. Jadi kita memang agak banyak kerjaan di sini. Oke, ini udah. Ini kita balik eh, ke kesimpulan gini ya. Nah, ini biar lumayan luas. Lumayan ini sih. Ini oke. Segi 4 seperti biasa, ini kita kopas aja, kita tarik, tapi ini agak ada pengecualian untuk 3/8. Karena nih coba lihat, ini benar-benar nggak, hanya kan jaraknya benar-benar nggak bagus banget nggak sih? Jadi aku 3/8, aku pakai 3/8, aku pakai cara ini satu, tapi kelihatan banget nih dari nilainya tuh kayak 0,176, 0,238 itu nggak terlalu dekat sama yang hasil yang lain-lain. Tapi ini juga nggak terlalu dekat juga sih. Jadi emang 38 tuh tricky banget. Hasilnya tuh benar-benar sangat sangat apa ya random gitu. Jadi tidak bisa dipastikan. Tapi kita balik dulu. Seperti biasa, segi 4. Ya udah nih aku 248 aku variasikan semuanya. Berarti hanya kita tahu kan ya B kurang A per N ini sama. Berarti ini tinggal ditarik aja. Tinggal B kurang A per N sampai sini. Terus yang ini juga jangan lupa dibagi duanya. B kurang A per 2N. Nah, ini tinggal ditarik juga sama kayak biasa. Terus ini juga ditarik juga sama seperti biasa. Ditarik-tarik gitu, ini benar-benar narik doang. Nah, sumnya yang agak masalah. Kalau ini kan nggak ada masalah ya. Dia nambahin doang kan sampai ke data sebelum YN gitu kan. Nah, ini tinggal ditarik juga. Untuk ini gampang banget, tinggal narik aja. Nah, trapesium palingan trapesium tuh gini kan. Gitu kan ya. Nah, itu ya kita tinggal buat kayak gitu aja sih. Yang tengahnya dikali 2. Nah, ini tinggal ditarik juga, nggak ada perubahan kan, jelas kan ya. Nah, di sini paling di sini itu adalah kita tahu kan dia tuh Y0 tambah tambah yang di ujungnya tambah YN ditambah 4 kali yang di 1, 3, 5. Berarti ini emang agak nguli di sininya benar-benar tergantung banyak si N-nya. Jadi kan ini
Kalau ini kan cuma satu ya, jadi cuma 4 dan yang di tengahnya dikali 4 gitu. Nah, ini 42 berarti ujung-ujung 4 1 3 2. Nih Y1 Y1 Y2 Y3 kan Y2-nya 2 kali N kan kayak gitu. 2 kali N kayak gitu. 2 kali YN. Nah, kemudian ini juga nggak bisa langsung ditarik itu, kita harus nguli dikit. Ujungnya, terus 4 ini yang ganjil. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7. Nah, ini yang genapnya 2, 4, 6. Ini 2 dikali 4. 2 dikali 2, 4, 6. Gitu. Nah, ditarik aja. Ini hanya sama yang kayak tadi ya. Ini udah hanya kan, udah. Terus 3/8. Nah, 3/8 ini kan nggak jelas banget ya. H setiap partisi-partisinya nggak sama ya. Kayak gitu ya. Jadi ini aku tetap pakai ini. Aku bagi-bagi kayak gini. Kan dia harus genap ya. Harus N-nya harus ganjil gitu. Nah, karena N-nya harus ganjil terus agak susah dikit. Jadi ini kan kebetulan datanya yang aku kasih di sini adalah datanya eh, ganjil atau partisinya genap gitu kan. Nah, ini genap. Nah, ini nggak bisa untuk 38 simsam. 38 simsam itu harus ganjil partisinya kayak gitu. Oke, nah gitu habis tuh oleh karena itu ini ada ya ini aku pakai kayak biasa juga kayak tadi juga. Di sini nanti ini sama lah hanya 3/8 dikali B kurang A kan ya. Tapi di sininya tuh agak ya ini bisa juga pakai ini Y0 dan YN-nya ditambah 1 terus nanti yang 1 2-nya dikali 3 kan gitu. Nah, ini cuman ada 2 data ada 4 data berarti ada 0 1 2 3. Berarti ini dikali 3 sesuai yang di sini 3. Nah, nggak ada yang dikali 2 karena langsung ke ujung kan di sini B. Berarti ini YN, nggak ada yang dikali 2. Di sini sama. Di sini berarti ada tuh 2 3 4 5 6 gitu. Berarti kan Y0-nya sama ini di ujung-ujung ini 1 2 4. Nah, ini dikali 3 1 2 4 dikali 3. Ini makanya di dalam sini ada 3 buah. Terus ditambah ada yang dikali 2 yang si ketiga. Gitu. Pokoknya ini kelipatan tiganya. Nah, sama hal juga untuk di sini. Berarti ini ujung-ujungnya 1. Nah, di tengah-tengah ini 1 2 4 1 2 4 5. Nah, ini 3 sama 6 kayak gitu nih. 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, itu kan. Tapi teman-teman sekalian, itu datanya kayak gitu kan ya. Lumayan lah ya ini 0,0,23 lumayan lah sama 27. Nah, tapi tadi aku coba cara lain yang mana ini hanya kita samakan. Jadi di sini eh kita pertama tuh aku tentukan hanya dulu di sini. Kan partisinya ada 6, ada 3. Berarti ini aku pi/4 dari mana sih? Kan tadi kan dari 0 sampai pi/4 berarti B kurang A-nya sama dengan pi/4. Nah, ini pi/4 dibagi N, aku tentuin H dulu dari sini. Kita tentukan hanya, kita tentukan hanya masing-masing di sini. Nah, kita pergi ke sini karena kan kita tahu ya, yang diketahuinya itu fungsinya ln 1 tambah tan X kan. Nah, berarti di sininya 1 tambah tan X. Nah, tannya kan dari 0 ya. X-nya sama dengan 0 kan. Dari X0 kan. Berarti 0 permulaannya. Terus ditambah B26. Berarti B26 itu yang ini. Ya, apa ya, pertambahannya. Setiap kan kita bakal nambahin sampai dia sampai pi/4. Nah, berarti ini dikali yang ininya. Biar bisa ditarik. Bisa ditarik. Terus yang ini C35 nih apa hanya. Jadi kan dia nambah sebanyak hanya sampai nanti 0,693 ini ketika pi nilai Y ketika pi/4 kayak gitu. Nah, ini tinggal kalian tarik seperti biasa. Ini kayak ditarik. Terus ini ditarik kayak gitu kan. Nah, ini dihapus aja yang nggak penting kayak gitu. Ya, pokoknya mah ini naik-naik aja sih. Nah, ini 3 5 7. Ini kan ada 4 ya. Ini 3 5 7. 3 5 7 partisinya. Terus pokoknya tuh Simpson tuh bisanya ganjil ya teman-teman. Ingat untuk partisinya. Terus kemudian
H, H berarti dia, sum ini berarti tahu kan ya, ketika yang dia 1, 2, 3 dikali 3, terus nanti kalau ada yang 4 juga 1, 2, 4, di sini ada yang eh, kelipatan 3, ini ya 3 berarti, terus ujung-ujung gitu. Ini juga ujung-ujungnya cuma 1, 1, terus yang 1, 2, 4, 5 itu dikali 3, ini ada 3 dan 6 gitu. Nah, kita balik lagi ke sini. Ya ini jangan lupa diingat-ingat aja. Pokoknya dia nggak bisa langsung main atau langsung. Nah ini contoh soal lain. Ini udah tadi ya. Ini udah juga. Ini udah juga. Ini udah juga. Nah ini tadi udah aku kepindahin ke sini. Dah ini lumayan lah ya 0,26 dekat-dekat sama yang lain 27 gitu 0,27. Nah paling bagus tuh sejauh ini yang kalau aku lihat tuh sepertiga Simpson sih teman-teman. Nah ini coba kalian kerjain mirip sama ini gitu. Tapi ini ada integralnya jadi tak wajar gitu ya. Jadi kalian harus ubah dulu. Kalian harus pakai yang kalian pelajari di kalkulus untuk mengubah itu menjadi dia bisa kalian kerjakan. Kayak gitu. Oke. Terus ini juga ada beberapa soal dikerjain aja ya teman-teman. Jadi banyak latihan saran aku. Kerjakan soal-soal yang ada aku liatin di sini dan ada yang di Drive. Itu lumayan sih untuk membantu kalian. Untuk ODE juga menurut aku tuh juga lumayan sih. ODE PNB. Kerjain, pokoknya harus kerjain. Aku saranin banget kerjain, oke ya. Apalagi yang ngasih ngisi tabel gitu ya, ngisi-ngisi jawaban kayak isian-isian singkat gitu ya. Itu sangat penting. Nah ini berapa soal? Udah sih habis ya soalnya. Nah aku akan liatin juga sama kalian codingannya kayak gitu. Ini apa sih namanya? Newton Codes ya. Nah ini oh ya saran juga sebelum ujian itu ready, benar-benar ready. Apa sih namanya? Ini kalian hmm, template-nya gitu. Nah oke. Ini Newton Codes. Ya, Newton Codes itu ya kita tahu H itu B kurang A per N, nanti N itu banyak data dikurang 1. Terus ini dia ngasih fungsi kayak tadi lah ya len gitu nih kasih fungsi terus kayak aku tinggal definisiin aja. Terus kita tahu segi 4 tuh luasnya HYI berarti kita tahu X-nya ada ini diketahui gitu kan diketahui. Terus A-nya 0,4, B-nya 2, A-nya 0,4, B-nya 2, X-nya segini. Terus N-nya sama dengan len X kurang 1. Len X itu apa? Panjangnya si len X ini banyaknya dikurangin 1, banyak data dikurangin banyak data dikurang banyak data dikurang sama 1 gitu kan n tadi itu kan hanya kita tahu sum c-nya sama dengan 0 di awal permulaan terus nanti sum c-nya tuh dari i sampai ring nanti nambah-nambah terus sum c-nya dan ini sum c-nya dikali h kayak gitu itu doang. Nah, udah selesai. Nah, itu error ya kayak gitu doang kayak gitu. Nah, ini berarti yang untuk diketahui fungsinya ya udah pakai fx aja. Kalau ini kan ketahui datanya ya, di data diketahui, untuk titik-titiknya diketahui, untuk fungsinya ini sih. Oke, abis itu n udah ya, masukin intervalnya aja, masukin ya gini-ginilah. Ini kayak ini ada tambahan x sama x plus h, x tambah x plus h karena kan kita harus nambah-nambahin h-nya, x-nya juga X-nya harus meningkat juga dengan lembar H gitu kan. Ya, jadi X1, X2, X3-nya kan selisihnya H kayak gitu. Oke. Ini I sama sum C ya. Oke, ini sama lah. Terus luas praspasium apa? Nah, ini ingat aja ini nih. Yang si ininya. Nah, berarti itu tinggal nih. Kalau I0 sama I yang terakhiran kita cuman pakai sum C-nya tuh CY tambah YI kan. Nah, tapi kalau dia di tengah-tengah selain itu berarti 2 kali YI. Nah, ini tambah-tambahin aja. Sum C-nya permulaannya sama dengan 0 kayak gitu. Oke, kita hitung dapat jawabannya terus dapat dengan ini 0,27.
Oke, habis itu ini untuk yang diketahui algoritmanya sama aja, tapi di sini fx ini 2fx terus ada kerjaan tambahan di sini terus x sama dengan x plus h gitu. Nah, habis itu Simpson ya teman-teman. Simpson tuh yang ketahui titik-titiknya ya ini sama. Terus tapi kan dia 42 untuk yang ganjil, 2 untuk yang genap. Jadi kita pakai yang kita ketahui dulu untuk ganjil dan genap. Berarti ini kan ada mod mod 2-nya tidak sama dengan nol, terus yang lainnya gitu. Ini untuk ganjil berarti ini untuk genapnya kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya cuma satu-satu gitu kan. Oke. Nah, ini gini doang. Tapi ini juga untuk biar ini tuh n-nya harus genap kayak gitu kan. Ini adalah di sininya. Oke, ini untuk diketahui fungsinya sama juga, tapi di sini fx ini ada x sama dengan x plus h gitu. Oke, 3/8. 3/8. 3/8 itu berarti gimana? Ya sama, kan ini ada 3 3 terus ada 32 ya. Nah, berarti apa teman-teman? Ya udah, untuk selain mod 3 berarti dikali 2 untuk untuk yang selain mod 3 dikali 3 untuk yang mod 3 untuk yang habis dibagi 3 dikali 2 kan. Nah, ini tinggal gini doang sih. Itu benar-benar yang semua. Kalau kalian ubah jadi definisi eh definisikan fungsinya lebih baik sih. Kalau aku jarang pakai definisi fungsi gitu. Aku jarang membuat jadi fungsi jadi kayak gini aja sih. Tapi kalau mau buat jadi fungsi gampang sih, tinggal def misalnya ini namanya apa? Tadi sepertiga Simpson, Simpson sepertiga dalam kurung eh, ya bisa fx, bisa data, bisa yang lain juga gitu. Benar-benar terserah kalau buat gitu, tapi aku jarang yang itu, jadi aku seringnya kayak gini kayak gitu. Terus yang diketahui fungsinya sama aja ya kayak gitu. Oke, sekian dari aku. Ya ini aja sih, emang kataku tuh harus banyak latihan sih kalian juga untuk yang apalagi spreadsheetnya, karena tuh hobi banget ini pakai spreadsheet. Jadi kayak sering banget sih, palingan ODE sih yang nggak terlalu butuh spreadsheet. Kalau soal dia isiannya tuh sangat-sangat, ya itu ODE tuh isian yang angka dia masukin angka banget gitu, pokoknya angka banget itu nggak, jarang banget sih spreadsheet. Tapi nanti kalau yang kayak gini-gini tuh yang ini tuh mungkin banget sih jadi spreadsheet kayak gitu, ngisi-ngisi yang kayak kemarin lah kayak gitu. Oke, terus untuk kemarin tuh juga kan di ujian yang kemarin itu ada yang ini ya pengecekan, ada ya cek-cek gitu. Nah, kemarin tuh aku pas cek nggak berubah nilainya kayak gitu. Tapi jangan, aku saran sih jangan terlalu banyak cek. Tapi lagian tuh kalau salah satu dua tuh kan kita nggak tahu ya di masalahnya. Jadi pokoknya kemarin tuh intinya cek itu nggak ada mempengaruhi nilai. Jadi kemarin aku lihat hasil itu nggak mempengaruhi nilai gitu di e-learningnya kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau bapaknya emang bakal mempengaruhi. Tapi pokoknya di e-learning sejauh ini nggak ada beda antara yang cek banyak sama cek nggak banyak, atau yang sedikit ceknya. Atau mungkin ada yang nggak cek, nggak tahu sih. Pokoknya gitu ya teman-teman. Oke, semangat untuk ujiannya. Sekian dari aku, mohon maaf jika kurang dalam menyampaikan atau ada yang salah dalam yang aku sampaikan. Kayak gitu. Terima kasih.